Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan model pembelajaran flip classroom dengan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar mahasiswa oleh Atika Suliswati, Novi Nugrahani, dan Yuni Alfiatin. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak memberikan keuntungan bagi siapa saja dalam mengakses berbagai informasi dan terhubung tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, oleh Drew et al. Di tahun 2019. Dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya, itu juga terpengaruh terhadap adanya perkembangan teknologi informasi. Jadi dampak positif dari pertumbuhan teknologi ini sebenarnya sudah mempengaruhi pengajaran dalam dunia pendidikan. Lalu, perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah gaya belajar mengajar dari pembelajaran yang cenderung pasif menjadi pembelajaran aktif dan dari model konvensional menjadi pembelajaran aktif ke model kelas inovatif berbasis digital. Salah satu model belajar terbaru berbasis digital saat ini yang menggunakan video pembelajaran sebagai media belajar di luar kelas adalah Flip Classroom. Langkah-langkah model pembelajaran Flip Classroom yaitu mahasiswa diminta menonton video di rumah, lalu pembelajaran di kelas, memfasilitasi berlangsungnya diskusi, dan memberikan tugas atau kuis. Jadi, Flip Classroom ini berbantuan LMS. Jadi, video bisa ditonton atau bisa di-download melalui LMS. Jadi, tujuannya ini adalah membangun komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen di luar kelas atau antara sesama mahasiswa. Jadi, sebenarnya generasi milenial, khususnya mahasiswa saat ini, banyak menghabiskan waktu dengan media teknologi. Jadi, agar mereka menggunakan teknologi itu untuk keperluan yang lebih baik seperti pendidikan, jadi ini lebih edukatif dan positif. Jadi, mahasiswa bisa menggunakan istilahnya teknologi tersebut untuk belajar. Jadi, tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebenarnya apakah ada perbedaan penerapan model pembelajaran flip classroom dengan pembelajaran konvensional yang menggunakan ceramah pada mata kuliah manajemen keuangan, khususnya materi analisis laporan keuangan, mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, khususnya di D4 AKM kelas 2 pada hasil belajar mahasiswa. Jadi, hipotesis penelitiannya H0 tidak terdapat perbedaan pada hasil belajar mahasiswa setelah diberikan perlakuan penerapan model flip classroom. Yang H1 ada perbedaan pada hasil belajar mahasiswa setelah diberikan perlakuan penerapan model flip classroom. Jadi metode penelitian di sini, lokasi penelitian di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, jenis penelitiannya adalah eksperimen. Lalu dalam penelitian eksperimen ini menggunakan kuasi eksperimen. Jadi sebenarnya penelitian ini mempunyai kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel di luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Penelitian ini menggunakan pretest dan post-test dengan metode one group design. Lalu sampelnya, kelas kontrolnya yaitu D42B, kelas eksperimennya D42C. Yang jumlah masing-masing mahasiswanya di setiap kelas adalah 30 mahasiswa. Lalu metode penelitian yang berikutnya ini kaitannya dengan rancangan penelitian. Yang pertama, peneliti memberikan tes awal atau pretest pada mahasiswa. Lalu yang kedua, setelah diberikan tes awal ini, peneliti melakukan eksperimen dengan memberikan perlakuan pembelajaran dengan model flip classroom. Lalu tindakan akhir yang dilakukan peneliti adalah dengan memberikan tes akhir atau post-test. Jadi di sini yang berikutnya teknik analisis data. Jadi untuk teknik analisis data yang pertama itu sebelum dilakukan uji analisis data, kita tes dulu untuk kalibrasi instrumen tes, yaitu berupa soal pilihan ganda untuk materi analisis laporan keuangan yang berjumlah 40 soal. Yang pertama adalah validitas. Jadi di validitas ini, tes itu dikatakan valid apabila instrumen tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.
Jadi uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS, yaitu menggunakan korelasi produk momen dari Carlson. Jadi uji validitas ini pada taraf signifikansi 5%. Lalu yang kedua, kalibrasi instrumen tes yaitu reliabilitas. Jadi uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui taraf kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan memiliki taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS menggunakan nilai Cronbach alpha. Lalu yang ketiga yaitu taraf kesukaran. Jadi soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran atau taraf kesukaran. Jadi besarnya indeks kesukaran ini antara 0,0 sampai dengan 1. Lalu dalam penelitian ini uji taraf kesukaran menggunakan bantuan software SPSS dari nilai min ya pada tabel statistik. Lalu kemudian output tersebut diinterpretasikan dalam sebuah kategori. Lalu yang berikutnya daya pembeda. Jadi daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Dalam penelitian ini uji daya pembeda menggunakan bantuan software SPSS dari nilai R hitung. Kemudian output taraf pembeda itu tadi diinterpretasikan dalam sebuah kategori. Lalu yang berikutnya analisis data, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi dikatakan normal itu ketika di atas 0,05. Lalu uji homogenitas ini menggunakan Lafene's statistik juga dikatakan homogen. Lalu yang berikutnya analisis data yaitu uji hipotesis independent sample t-test dan uji NGen. Jadi uji T ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu untuk NGen itu sebenarnya gen itu kan merupakan selisih nilai post-test dan pre-test. Gen menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep mahasiswa setelah pembelajaran yang dilakukan dosen. Jadi ini untuk mengetahui sebenarnya apakah ada peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep setelah mahasiswa itu ini ya mendapatkan model pembelajaran flipped classroom. Lalu yang berikutnya hasil analisis. Tadi untuk uji validitas dalam soal ini semua sudah dikatakan valid dalam 40 soal itu. Lalu untuk uji reliabilitas juga dikatakan reliable. Lalu untuk taraf kesukaran di sini soal itu ada yang mudah dan ada yang sedang dan juga ada yang sukar. Lalu daya pembeda di sini ada yang cukup dan ada yang baik. Untuk uji normalitas di sini hasil pretest maupun posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol ini masing-masing sudah di atas alfa 0,05, maka data ini semuanya dikatakan normal. Lalu untuk uji homogenitas, untuk pretest dan posttest juga di atas 0,05, maka dikatakan data homogen. Lalu untuk uji hipotesis, hasil pretest maupun hasil posttest di sini menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ada perbedaan ketika mahasiswa itu diberi perlakuan flipped classroom dalam hasil belajarnya. Di sini untuk pembahasan, jadi terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa setelah diberikan perlakuan flipped classroom. Lalu kemampuan akhir kedua kelas meningkat, tapi kemampuan akhir kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Lalu sebagian besar mahasiswa tertarik dengan pembelajaran flipped classroom. Juga terlatihnya kemampuan mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dalam memahami manajemen keuangan, khususnya materi analisis laporan keuangan secara mendalam. Jadi juga sesuai dengan penelitian terdahulu, diantaranya Van et al. Di tahun 2021, Hamami and Kemaja di tahun 2019, Flores and Silva tahun 2016, dan yang terakhir Pennington et al. Di tahun 2021.
Lalu kesimpulannya, terdapat perbedaan pada hasil belajar mahasiswa setelah diberikan perlakuan penerapan model flipped classroom. Sarannya, pembelajaran flipped classroom ini dapat dijadikan pilihan referensi dalam pembelajaran manajemen keuangan yang bisa melibatkan mahasiswa secara aktif, secara individual personal. Lalu, peneliti maupun dosen yang hendak menerapkan pembelajaran model flipped classroom diharapkan dapat memastikan mahasiswa menonton video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.